Welcome back to Miros. This is my channel account. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Mubarak dari Prodi Teknik Mesin D3 Unisma Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan UAS dari karakter keislaman. Yang pertama tentang makanan dan minuman yang haram menurut agama Islam. Makanan yang haram menurut agama Islam yang pertama adalah jelas dari binatang bangkai binatang, terkecuali binatang yang hidup di lautan, semisal ikan dan lain-lain. Yang kedua adalah darah kecuali hati dan limpa. Yang ketiga adalah daging babi. Yang keempat adalah binatang yang disembelih selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, binatang yang mati karena tercekik, dipukul, tertabrak, atau diterkam binatang buas. Yang keenam adalah makanan yang menjijikan, binatang yang menjijikan. Yang ketujuh adalah binatang yang berkuku tajam ataupun bertaring. Yang kedelapan adalah bagian hewan ternak dan hewan tersebut masih hidup, seperti kaki kambing yang terpotong dan kambing tersebut masih hidup. Kaki kambing tersebut itu sudah dikategorikan bangkai dan diharamkan. Yang kesembilan adalah menurut ulama mazhab Imam Hanafi dan mazhab Imam Syafi'i, hewan yang hidup di dua alam, air dan daratan, seperti buaya dan katak, itu diharamkan. Dan yang terakhir adalah makanan yang diperoleh dari hasil yang haram, seperti hasil curian, korupsi, merampas, ataupun memalak. Minuman haram menurut agama Islam yang pertama adalah jelas minuman yang memabukkan ataupun minuman khamar. Yang kedua adalah minuman yang didapati dari hasil yang haram, seperti hasil curian, rampasan, korupsi, dan lain-lain diharamkan oleh agama. Dan yang terakhir adalah minuman yang terkena benda najis. Untuk pertanyaan yang kedua adalah hukum-hukum pernikahan di dalam agama Islam. Hukum yang pertama adalah mubah, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Hukum yang kedua adalah sunnah, apabila seseorang sudah mempunyai rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya dan ingin menikah. Hukum yang ketiga adalah wajib, apabila seseorang sudah mempunyai rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya dan ingin terhindar dari perbuatan zina, maka hukumnya wajib menikah. Yang keempat adalah makruh, apabila seseorang ingin dan mempunyai hasrat untuk menikah, tetapi dia tidak mempunyai tanggung jawab ataupun belum punya rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, hukumnya makruh. Tapi lebih baik bertanggung jawab terlebih dahulu sebelum mempunyai hasrat untuk menikah. Yang terakhir, hukumnya adalah haram, apabila seseorang menikah karena hanya ingin menyakiti perasaan pasangannya, lebih baik dihindarkan, karena hukumnya haram, mendapatkan dosa yang sangat besar. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan harus ada mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Kemudian harus ada wali nikah. Kemudian harus ada dua laki-laki yang menjadi saksi. Dan yang terakhir, ijab kabul. Untuk syarat-syarat pernikahan, kedua mempelai harus beragama Islam. Kemudian kedua mempelai bukan mahramnya.
dan harus tahu wali dari perempuan tersebut. Dan yang terakhir, tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Macam-macam talak dan cara rujuknya kembali. Pertama, talak orang yang sudah meninggal ataupun orang yang sudah menetap. Talak syar'i merupakan talak yang bunyinya jelas, seperti contoh, saya talak kamu. Nah, cara rujuknya itu cuman mengatakan saya ingin kembali kepadamu, ataupun maaf, berhubungan kembali. Dan talak kinayah hanya talak yang lafaznya atau bunyinya itu sama-sama, seperti saya sudah tidak membutuhkan kamu lagi, ataupun keluar kamu dari sini. Nah, cara rujuknya sama seperti talak syar'i, itu maaf, berhubungan ataupun dengan mengatakan saya ingin kembali kepadamu lagi, itu boleh. Dan apabila masa iddahnya sudah melewati 3 bulan atau 90 hari, maka nikah kembali. Dan rukun-rukunnya yang seperti saya sebutkan tadi. Dan talak yang terakhir adalah talak 3. Apabila seorang suami ingin merujuk kembali kepada istri tersebut harus menikah dulu kepada pria lain. Apabila pria lain tidak mentalak istrinya, maka tidak akan bisa rujuk kembali. Dan apabila seorang suami ingin merujuk kembali tanpa seorang istri itu menikah dengan pria lain, maka itu hukumnya haram dan sudah melakukan perbuatan zina. Menjawab pertanyaan yang ketiga atau soal yang ketiga, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, memiliki keluarga yang utuh, memilih kriteria pasangan yang tepat, kemudian memenuhi syarat untuk rumah tangga, lalu saling pengertian, saling menghormati perbedaan pendapat, saling menghargai perbedaan pendapat. Yang terakhir adalah memiliki landasan rumah tangga dengan ajaran agama. Bagaimana cara menyikapi pernikahan tanpa direstui orang tua atas didasari cinta? Yang pertama, Anda harus bertanya kepada orang tua terlebih dahulu, apakah orang tua restu atau tidak. Apabila orang tua tidak restu dengan alasan yang tidak jelas, lebih baik Anda menikah daripada melakukan perbuatan zina. Kemudian setelah itu Anda bertaubat dengan cara patuh kepada orang tua, mengabdi kepada orang tua, selalu nurut apa yang orang tua bilang. Dan kemudian Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar meminta pertolongan, agar meminta rahmat kepadanya, untuk semoga orang tua mengerti apa yang Anda jalani. Dan kemudian apabila orang tua tidak restu karena alasan yang jelas, lebih baik Anda tinggalkan, karena ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Apabila Allah ridho, apabila orang tua ridho, pasti Allah ridho juga. Faktor perceraian di masa pandemi ini, penyebabnya yaitu masalah perekonomian, kemudian berkurangnya aktivitas dan waktu bersama keluarga, lalu berubahnya pola komunikasi yang baik. Menurut saya tentang hukum poligami, apabila seorang laki-laki yang tidak bisa berlaku adil kepada istrinya, lebih baik tidak usah berpoligami atau menikah lagi. Apabila seorang laki-laki bisa bertanggung jawab atau berlaku adil kepada istrinya, boleh menikahi 2, 3, 4 istri, maksimal 4. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi